Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Regita Sugiarti Asri, NIM 210811020034. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil ulasan buku yang telah saya ulas dengan buku berjudul Administrasi Bisnis. Pertama, identitas. Buku ini berjudul Administrasi Bisnis yang ditulis oleh Dr. Haji Apiati Kamaludin, MSI, diterbitkan oleh CV Sah Media Makassar pada tahun 2017 pada tanggal 30 Juli. Hak ciptanya oleh Dr. Haji Apiati atau pada penulis. Jumlah halaman buku ini yaitu 310 halaman. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Warna sampul buku ini adalah warna coklat. Harga buku ini saya beli dengan harga Rp29.000. Nomor ISBN-nya 978-602-6928-238. Lingkup penerbitannya nasional. Buku ini ditulis oleh Dr. Haji Apiati Kamaludin, MSI, seorang anggota DPR yang pernah menjabat sebagai Rektorat Universitas Fabri yang banyak bergiat di dunia pendidikan. Dr. Haji Apiati berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Buku ini sendiri merupakan buku yang membahas persoalan-persoalan mengenai administrasi bisnis, sejarah singkat administrasi, perkembangan bisnis di Indonesia, kepemimpinan dalam berbisnis badan hukum usaha dan penanaman modal, bisnis manajemen, strategi bisnis, jenis-jenis sumber daya perusahaan, administrasi personalia dan keuangan, serta etika bisnis. Buku ini dirancang oleh penulis bagi pembaca, terutama bagi mereka yang mendalami administrasi bisnis. Buku yang ditulis oleh Dr. Haji Apiati ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa administrasi bisnis. Buku ini penting bagi mahasiswa bisnis, khususnya pada level sarjana, karena akan memberikan wawasan mendasar tentang aktivitas bisnis. Para pengusaha muda yang masih baru dalam dunia bisnis dapat membaca buku ini agar dapat mempelajari cara-cara memulai dan menjalankan bisnis baru mereka. Karena administrasi bisnis ini penting untuk saat ini, seiring dinamisnya perubahan yang terjadi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Selanjutnya, tafsiran isi. Bab pertama. Pada bab ini, membahas tentang pengertian administrasi bisnis, apa saja jenis-jenis bisnis, bagaimana pola pikir seorang bisnismen, lingkungan dan organisasi bisnis, berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional, apa saja faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional, serta budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Pada bab kedua, membahas tentang sarana-sarana administrasi, apa saja unsur-unsur administrasi dan unsur atau sarana manajemen. Lanjut pada bab ketiga, berisi tentang istilah dan pengertian perniagaan, lalu bagaimana sejarah perkembangan perniagaan, apa yang dimaksud dengan bisnis dan juga pengertian bisnis menurut para ahli. Pada bab keempat, membahas apa itu motivasi, kepemimpinan, manajemen, dan kepemimpinan bisnis. Adapun pengaruh kepemimpinan terhadap suksesnya sebuah bisnis, lalu apa sajakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terwujudnya efektivitas kerja yang positif, bagaimana tolak ukur kepemimpinan dalam sebuah bisnis, dan bagaimana sistem kepemimpinan dalam kewirausahaan. Lanjut, masuk pada bab kelima, berisi apa yang dimaksud dengan subjek hukum, apa saja bentuk-bentuk badan hukum, lalu PT sebagai kelompok usaha, dan juga macam-macam perusahaan negara. Pada bab 6, berisi apa saja unsur atau sarana manajemen, pengertian organisasi bisnis, bagaimana cara mengelola bisnis, bagaimana cara belajar berorganisasi bisnis, lalu teori manajemen yang dikembangkan oleh Henry Fayol, dan manajemen pendidikan oleh Tony Bass, kemudian membahas tentang aneka macam gaya manajemen konflik, lalu apa yang dimaksud dengan manajemen Indonesia, serta definisi, penyebab, dan pengelolaan konflik dari manajemen konflik. Kemudian masuk pada bab ke-7, berisi tentang apa pengertian dari strategi,
bisnis, dan strategi bisnis. Lalu macam-macam strategi bisnis apa saja, pembagian strategi bisnis, bagaimana perumusan strategi bisnis, bagaimana hierarki perencanaan, adapun target pemasaran dan segmentasi pasar, bagaimana mengidentifikasi segmen pasar, apa saja strategi yang dapat dicoba untuk bersaing dalam industri yang berkembang. Kemudian, apa saja ciri-ciri industri yang berkembang. Lalu, bagaimana keadaan pasar pada industri berkembang. Bagaimana strategi bersaing dalam industri yang sudah mapan. Bagaimana strategi perusahaan dalam industri yang stagnan atau menurun. Apa saja bentuk-bentuk strategi internasional. Lalu, bagaimana cara menyusun strategi bisnis. Dan terakhir, bagaimana strategi perencanaan bisnis dan usaha. Kemudian pada bab 8 membahas tentang sistem informasi dalam proses manajemen. Apa yang dimaksud dengan informasi sebagai nadi perusahaan, informasi bagi manajer. Kemudian tanggung jawab dan kebutuhan informasi berdasarkan tingkatan manajer, dan juga apa saja sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung proses produksi. Lanjut pada bab 9, berisi pada bab 9 menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan administrasi personalia, administrasi keuangan, lalu bagaimana sistem administrasi keuangan. Adapun menjelaskan apa saja sih prinsip, konsep, tujuan, fungsi, tahapan dalam manajemen keuangan, serta prinsip prosedur dalam bentuk anggaran. Bab 10, pada bab terakhir berisi penjelasan tentang etika bisnis dan isu terkait argumen yang mendukung dan yang menentang, lalu etika bisnis perkembangan moral dan penawaran moral. Lanjut evaluasi. Pada buku ini menjelaskan pengetahuan mendasar mengenai administrasi bisnis. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Buku ini menawarkan perspektif ilmu administrasi dalam melihat dinamika bisnis yang relevan dengan pengajaran. Buku ini memberitahukan pembaca bagaimana dapat menyusun administrasi bisnis secara baik dan benar agar terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi saat melakukan pekerjaan. Konsep tentang ilmu administrasi bisnis menjadi sangat penting untuk dipelajari, mengingat perkembangan bisnis yang semakin lama semakin berkembang pesat. Salah satu faktor terciptanya keunggulan dalam persaingan bisnis dipengaruhi oleh terciptanya mekanisme sistem administrasi yang kompetitif dan aplikatif. Kelebihan buku ini yaitu isi yang terdapat dalam buku ini terorganisir dengan baik karena memberikan penjelasan yang spesifik terhadap pengertian dasar yang ada di dalamnya. Selain isinya yang baik, font yang digunakan juga sangat jelas dan nyaman di mata pembaca. Tapi buku ini juga bukan tanpa kelemahan. Kekurangan buku ini yaitu tidak terdapatnya kesimpulan mengenai pembahasan di setiap akhir babnya, serta masih ditemukan kata-kata yang sulit dimengerti oleh pembaca. Lanjut rangkuman evaluasi. Buku ilmu administrasi ini sangat berguna tidak hanya oleh mahasiswa administrasi bisnis atau perguruan tinggi, tetapi mereka juga para pengusaha muda. Buku ini mampu memberikan informasi kepada pembaca tentang pengetahuan dasar dan pokok-pokok tentang ilmu administrasi bisnis. Masalah administrasi bisnis tidak hanya asal tahu tentang apa yang dimaksud dengan administrasi, tapi harus mengetahui ilmu administrasi bisnis. Jadi dengan buku ini kita lebih mengenal tentang apa yang dimaksud dengan administrasi bisnis. Demikian presentasi saya mengenai resensi atau ulasan buku administrasi bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Jenny Imbang, MSI. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.